Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Kali ini kita tetap ngebahas terkait penarikan sampel acak sederhana. Namun kita kali ini menggunakan kalkulator dan juga beberapa software. Nah, adapun software yang akan kita gunakan yaitu software Minitab dan juga RStudio. Tujuan kita mempelajari dari penarikan sampel menggunakan kalkulator dan komputer tentunya untuk memudahkan kita lebih cepat menemukan sampel acak sederhana. Nah, untuk teorinya, pengambilan sampel itu dapat digunakan yaitu dua cara, yaitu ada probability sampling dan ada juga non-probability sampling. Adapun maksud dari probability sampling yaitu pengambilan sampel acak yang sederhana namun dilakukan dengan undian atau tabel bilangan acak dan juga bisa menggunakan kalkulator dan komputer. Maksud probability sampling ini adalah setiap sampel mempunyai kesempatan yang sama atau peluang yang sama untuk dipilih. Sedangkan yang non-probability sampling yaitu pengambilan sampel tidak secara acak, yang mana setiap sampel tidak mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel acak sederhananya. Adapun yang kita gunakan pada penarikan sampel acak ini, yang pertama yaitu kalkulator yang dilengkapi dengan tombol run bintang pagar, dan terakhir adalah software Minitab dan juga RStudio. Nah, pada kali ini langkah pertama yang akan kita gunakan yaitu kalkulator. Di sini diperlukan kalkulator saintifik yang memiliki tombol run pagar agar nanti bisa kita menarik sampel acaknya menggunakan kalkulator. Nah, di sini kita lihat Nah, karena penjelasan di sini kita menggunakan video, berarti belum bisa secara langsung kita aplikasikan menggunakan kalkulatornya. Namun, bisa kita lihat pada kalkulator pada layar, itu caranya adalah kalkulator ini harus mempunyai tombol yang run pagar. Kita lihat run pagarnya di sini. Berarti kita tekan shift run, kemudian kita enter terus. Sama dengan. Jadi caranya shift run, kemudian keluar angkanya, kemudian kita untuk sampel karena dia diminta beberapa sampel, tergantung sampel yang diminta. Misalnya sampelnya ada 20, berarti tekan sama dengannya 20 kali. Begitu seterusnya. Itu menggunakan kalkulator. Next kita menggunakan software. Menggunakan software Minitab. Nah, pada software Minitab ini langkah pertama kita menggunakan, kita lihat pada modul kita. Pertama kita klik pada ini, kita menggunakan komen pada Minitab. Kemudian tuliskan sintaks seperti berikut. Berarti yang diminta di sini adalah meminta sampel acaknya tersebut adalah 32 sampel, yang mana ukuran populasinya adalah 1417. Nah, kita klik dulu komen pada Minitab. Kita klik komen pada Minitab. Editor, kemudian enable comment. Setelah itu kita klik atau kita tulis random sampelnya sebanyak 32 karena di sini diminta 32 dan diletakkan pada C1. Berarti random 32 C1 tanda titik koma. Kemudian kita klik lagi integer, dimulai dari 1 sampai populasinya 1417 dan klik print C1. Berarti integer dimulai dari 1 sampai
14, 17. Kemudian klik titik dan klik enter. Kemudian klik print C1. Perhatikan titik komanya. Enter. Nah, ini berikut sampel acak yang keluar. Jadi sampel acak yang keluar adalah 511, sampel ke 511, sampel ke 922, sampel ke 781, sampel ke 485, sampai seterusnya. Jadi caranya nanti adik-adik masukkan ini secara manual di Excel, kemudian diurutkan datanya dari terkecil ke yang terbesar. Berarti itulah sampel acak sederhana menggunakan Minitab. Next, kita menggunakan software RStudio. Nah, di software RStudio, adapun sintak yang digunakan pada penarikan sampel acak yaitu sampel dalam kurung jumlah populasi, jumlah sampel yang akan diambil, replace sama dengan false. Replace sama dengan false menunjukkan pada pemilihan sampel acak sederhananya tanpa pengembalian, probability sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal run aja. Nah, di sini udah keluar nomor-nomor sampel yang akan menjadi sampel acak kita. Nah, langkah selanjutnya sama seperti yang di Minitab sama kalkulator Minitab tadi, kita masukin dulu ke dalam Excel, input satu-satu, kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan cara klik tombol data pada Excel, kemudian pilih yang ascending, karena ascending pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk softwarenya hanya dua. Yang pertama itu Minitab dan juga RStudio, dan menggunakan kalkulator. Next, kita akan ngebahas laporan yang akan kita buat. Nah, untuk laporan sama seperti biasanya, pertama cover dulu. Judulnya adalah penggunaan kalkulator dan komputer untuk penarikan sampel acak sederhana. Kemudian soal, yaitu, nah di sini soal yang tahun lalu adalah tentukan sampel dari 1945 populasi healthcare stroke data dengan banyaknya sampel menggunakan kalkulator sebanyak N. Sampel acaknya adalah 40 buah untuk kalkulator, 20 sampel untuk Minitab, dan 20 sampel untuk RStudio. Nah, penyelesaiannya adalah kalau pertama kita menggunakan kalkulator. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tekan tombol run pada kalkulator, kemudian catat bilangan yang keluar. Karena dia di sini diminta adalah 40 kali, maka tekan sama dengan sebanyak 40 kali. Kemudian bilangan yang diperlukan pada kalkulator ini hilangkan nolnya, maka berikut angka-angkanya 4 digit. Kemudian tentukan kelipatan bilangan populasi. Nah, karena populasinya adalah 1945, maka ada 4 digit, maka sama seperti yang pertemuan pertama kemarin, cari sampai kali-kali populasi tersebut tidak melebihi 4 digit. Nah, berhenti di perkalian ke-6. Kemudian hasil yang sudah didapat tadi pada poin kedua dikurangkan dengan yang terdekat di perkalian ke-3. Misalnya 42 40 adalah dekat ke perkalian 38 90, berarti pengurangnya adalah 38 90, seperti itu. Dan berikut seterusnya sampai semua yang diambil pada step kedua ini habis dikurangkan dengan yang ketiga. Kemudian yang kelima, jika suatu
karena sudah dikurangkan tadi dengan perkalian yang pada poin yang ketiga, berarti itulah sebagai sampel acak kita pada data. Jadi misalnya ada 53, 998, hasil dari pengurangan ini harus dimasukkan ke Excel, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka dari yang terkecil itu adalah sampel acak kita sampai yang ke terbesar. Usahakan pada setiap pengambilan software dan kalkulator dilebihkan, seperti misalnya n-nya di sini 40, maka kita ambil 50 karena takutnya ada kesamaan yang berulang. Misalnya hasil pengurangannya misalnya 280, nanti di atas yang lain juga ada 280, maka antisipasinya adalah dengan cara melebihkan jumlah sampel yang kita ambil pada saat merun masing-masing software dan kalkulator. Nah, di sini jika suatu populasi sudah diambil sebagai sampel, maka tidak dapat lagi ditarik untuk kedua kalinya karena kita tanpa pengembalian. Kemudian jika di antara ke-50 tidak ada sampel yang sama, maka cukup ambil 50 saja. Namun bila terjadi kesamaan sampel, maka diambil 51 dan seterusnya. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan Excel tadi. Kemudian kita salin nomor acak yang sesuai dengan daftar populasi healthcare stroke yang diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, itu dengan menggunakan kalkulator. Nah, next kita menggunakan Minitab, yaitu stepnya adalah klik menu tab editor, lalu pilih enable command, kemudian screenshot bagian welcome to Minitab, press F1 for help. Kemudian kita random jumlah data C1 karena diminta data sampel acaknya adalah sebanyak 20, maka random 20 yang diletakkan pada kolom C1. Kemudian klik integer 1 sampai 1945 karena jumlah populasinya adalah 1945. Kemudian di print C1 dan keluarlah nomor-nomor sampel yang akan menjadi sampel acak kita. Kemudian diurutkan dari terkecil ke yang terbesar dan dimasukkan ke data sesuai dengan nomor angka acak. Selanjutnya kita menggunakan RStudio. Nah, di RStudio sintak yang digunakan adalah sampel, kemudian jumlah data, banyak sampel yang diacak, kemudian replace karena tanpa pengembalian, dan probability sama dengan 0. Kemudian kita run, keluarlah beberapa nomor sampel, kemudian diurutkan dan di input data sesuai urutan sampel acak. Nah, setelah kita lakukan tiga step ini, pertama menggunakan kalkulator, kemudian kita menggunakan Minitab dan RStudio, maka masing-masing hasil keluaran kita buat lampirannya. Nah, lampiran untuk kalkulator kita lihat nomor dulu, baru nomor sampel, baru data yang disediakan. Jadi harus ada nomor sampelnya, harus ada nomornya. Ini yang terpenting. Baru sesuaikan data ini sesuai dengan nomor sampelnya. Misalnya pada data yang pada sampel acak ke-53, datanya adalah ini. Maka input ini di copy aja pada Excel, lalu diatur jarak-jarak tabelnya. Begitu seterusnya di Minitab. Jadi ada daftar 20 bilangan acak untuk Minitab. Kalau yang kalkulator tadi ada 40, maka datanya ada 40. Kalau Minitab ada datanya ada 20, maka datanya sampai 20. Dan terakhir menggunakan RStudio, datanya sampai 20. Nah, seperti itu cara pembuatan laporan pada modul 2. Nah, sekian dulu video praktikum kita pada kali ini. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, bagi praktikan boleh langsung chat melalui via grup, dan bagi teman-teman yang menonton melalui YouTube, maka boleh langsung komentar di kolom komentar di bawah deskripsi box. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semangat terus. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video selanjutnya.